Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 18622011401 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini untuk mata kuliah seminar penelitian akuntansi dalam review dan analisis kritis artikel penelitian akuntansi, saya ingin membahas untuk artikel penelitian dengan judul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu penelitian, saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Untuk research gap-nya, kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 jeblok. Ini ditunjukkan dengan Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI yang selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat, seiring depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang berkepanjangan, menurut Kurniawan tahun 2016. Dan untuk fenomenanya, return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya good economic performance, tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, menurut Melani tahun 2015. Kritiknya untuk poin research gap kurang dibahas secara mendalam. Seharusnya peneliti juga menjelaskan keterkaitan variabel dengan hasil penelitian sebelumnya. Untuk motivasi atau isu penelitian dan fenomena sudah cukup dijelaskan pada penelitian ini. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Poin A, economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Fahru Rozi tahun 2014. Untuk poin B, menurut Lindi tahun 1995, profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Dan poin C, citra perusahaan merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk atau barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya, menurut Watson tahun 2012. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Pertanyaan nomor 3, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang dapat diperoleh karena adanya perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat, maka return saham pun meningkat sebaliknya. Jika harga saham menurun, maka return saham pun menurun, menurut Wirasedana tahun 2017. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Pertanyaan keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage? Untuk pertanyaan nomor 2, apakah perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance? Dan yang ketiga, metode penelitian apakah yang digunakan untuk mengukur economic performance? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi periode tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti hanya fokus pada tujuannya untuk mengetahui pengaruh variabel yang akan ditelitinya. Tidak ada keterkaitan atau tujuan lain dalam penelitian ini. Pertanyaan nomor 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan PROPER atau Program Penelitian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. PROPER bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, menurut Giovanni tahun 2017. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Untuk poin A, the stewardship theory, yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya, menurut Davis tahun 1991. Stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Yang B, ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif pertama kali dikenalkan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan dengan pihak lain dalam perusahaan, menurut Kabir tahun 2007. Dan untuk poin C, ada teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima di pihak luar atau dilegitimasi. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik, menurut William Smart tahun 2000. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand theory dalam penelitian ini. Pertanyaan nomor 8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk teori stewardship, keterkaitannya dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Untuk teori akuntansi positif, keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain dalam perusahaan. Untuk poin C, teori legitimasi, keterkaitannya dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand theory dengan penelitian yang dilakukan. Pertanyaan nomor 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini sudah ada gambar kerangka konseptual dari economic performance variabel Y, environmental performance variabel X1, corporate image variabel X2, dan corporate social performance X3 pada variabel moderating yaitu competitive advantage. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah menjelaskan mana variabel independent, dependent, dan moderating secara implisit dengan kerangka yang bisa dipahami. Pertanyaan nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance.
H7 competitive image berpengaruh H7 competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas memberikan gambaran mengenai hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk poin A, rancangan penelitiannya, yaitu kuantitatif dengan metode asosiasi. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan rancangan penelitian pada penelitian ini. Untuk poin B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependent, ada economic performance dengan rumus ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIV per P0 dikurang MERI. Untuk variabel independent, ada environmental performance yang diukur dengan proper. Untuk emas dinilai 5, hijau dinilai 4, biru dinilai 3, merah dinilai 2, dan hitam dinilai 1. Untuk corporate social performance, ada rumusnya CSRIJ sama dengan sigma XIJ per NJ, atau CSP sama dengan CSRIJ per LN net profit. Untuk variable competitive advantage, ada rumusnya CA sama dengan CR tambah SR ditambah RDI per 3. Untuk corporate image, rumusnya ada CI sama dengan sigma reward N dibagi sigma reward N maksimal. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin C, teknik penarikan sampel, pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Poin D, unit analisisnya. Unit analisis ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Kritik, penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin E, jenis data yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu http://www.idx.co.id. Kritik, penulis cukup jelas menginformasikan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin F, uji kelayakan model. Pengujian terhadap penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section yang diukur pada waktu yang berbeda. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel aplikasi eViews 9.0. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Selanjutnya, poin G, metode analisis data. Di sini ada 3 uji yang digunakan, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk uji Chow, hasilnya untuk nilai probabilitas cross-section F-nya adalah 0,000. Untuk uji Hausman, nilai probabilitas cross-section randomnya adalah 0,1946, lebih besar daripada alpha 0,005. Dan selanjutnya ada uji Lagrange multiplier. Di sini untuk cross-section Bayes-Pagannya nilainya adalah 0. Maka dari ketiga uji tersebut dihasilkan untuk uji Chow adalah FEM, uji atau Fixed Effect Model, untuk uji Hausman REM atau Random Effect Model, dan uji Lagrange multiplier juga REM atau Random Effect Model. Maka yang digunakan adalah Random Effect Model atau REM. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah menampilkan analisis data dari pengolahan dengan software eViews dan menjelaskan hasil yang ditampilkan beserta kesimpulan model analisisnya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. EP sama dengan alpha ditambah beta 1 FVPIT ditambah beta 2 CIIT ditambah beta 3 CSPIT ditambah beta 4 CAIT ditambah beta 5 FVPIT kali CAIT ditambah beta 6 CIIT dikali CAIT ditambah beta 7 CSPIT kali CAIT ditambah epsilon IT. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti cukup menjelaskan persamaan regresi dan memberikan informasi mengenai tiap rumusnya. Pertanyaan nomor 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya.
Untuk statistik deskriptif, ini sudah ada nilai yang dihasilkan dari output reviews-nya. Untuk nilai min atau nilai tengah, yang tertinggi ada di variabel EP 15,8181 dan terendahnya ada di variabel CSP 0,01036. Untuk median atau nilai tengahnya, di sini ada variabel tertingginya EP 15,80 dan terendahnya CSP 0,01. Untuk nilai maksimum atau nilai terbesar ada di variabel EP dengan nilai 21,2 dan yang terendah ada pada variabel CSP 0,02. Untuk nilai minimum atau nilai paling rendah yaitu yang tertingginya ada pada variabel EP dengan nilai 10,2 dan terendahnya ada pada variabel CSP dengan nilai 0. Untuk standar deviasi atau penyebaran datanya, nilai tertinggi ada pada variabel EP 3,89088 dan yang nilai terendahnya ada pada variabel CSP dengan nilai 0,00576. Selanjutnya untuk hasil uji kelayakan model di sini ada uji F. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa F statistiknya lebih besar dari F statistiknya yaitu 13,48481 lebih besar daripada F tabel 2,769431 dan nilai probabilitas F statistiknya adalah 0 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen yaitu environmental performance, corporate social performance, competitive advantage secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Untuk hasil uji hipotesisnya di sini ada uji T. Untuk environmental performance atau EVP tidak berpengaruh terhadap economic performance. Di sini nilai statistiknya minus 1,463969 dan nilai probabilitasnya 0,1499. Untuk corporate image atau CI berpengaruh negatif terhadap economic performance. Di sini tes statistiknya ada minus 2,124536 dan nilai probabilitasnya 0,0389. Untuk corporate social performance atau CSP berpengaruh negatif terhadap economic performance. Di sini nilai tes statistiknya minus 3,110522 dan nilai probabilitasnya 0,0032. Untuk competitive advantage atau CA tidak berpengaruh terhadap economic performance. Di sini tes statistiknya minus 1,805,879 dengan nilai probabilitasnya 0,0773. Selanjutnya, environmental performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage atau FVP kali CA tidak berpengaruh terhadap economic performance. Di sini tes statistiknya 1,198,069 dengan nilai probabilitasnya 0,2369. Dan corporate image setelah dimoderasi dengan competitive advantage atau CI kali CA tidak berpengaruh terhadap economic performance. Di sini nilai tes statistiknya 1,818665 dan nilai probabilitasnya 0,0753. Dan yang terakhir, corporate social performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage atau CSP kali CA tidak berpengaruh terhadap economic performance. Di sini nilai tes statistiknya 1,561824 dengan nilai probabilitas 0,1250. Pertanyaan selanjutnya nomor 14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Untuk simpulannya, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Lalu, corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Belum lagi perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak tahun 2015. Selanjutnya, corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh. Salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines, karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis dengan baik.
Keterbatasannya untuk satu, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Tiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 4 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. 4. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data IFUS sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dan yang kelima, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Kritiknya tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas menggambarkan keterbatasannya. Untuk implikasinya tidak ada. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Sekian yang dapat saya review untuk artikel penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.